izin Pak perkenalkan diri. Nama saya Yuda Pratiwa, semester 3, jurusan Pendidikan Agama Islam, tinggal di Kampung Bugis Pak. Alhamdulillah. Kalau saya pernah dengar kemarin juga Bapak pernah ngajar Pak ya di SMP 11. Alhamdulillah. Saya juga alumni dari SMP 11 itu Pak. Jadi kali ini Pak kami akan bertanya tuh tentang temanya perkembangan dan pelaksanaan PAI di sekolah umum. Nah mungkin kami satu-satu dari kami ini akan bertanya satu pertanyaan saja Pak. Ya silakan. Baik Pak, mungkin kita tahu Pak bahwa di sekolah umum ini kita melihat tidak semua itu rata dengan pendidikan agama Islam Pak ya. Nah, pertanyaan saya itu Pak, sejauh mana sih kegiatan agama di SMP 16 ini seperti sholat berjamaah, pengajian dan doa bersama itu apakah diterapkan dalam rutinitas sekolah di khususnya di SMP 16 ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita bertugas di SMP 16 ini masuk tahun ketiga nih. Jadi pada saat kita masuk itu memang belum ada tempat ibadah. Waktu itu sholatnya di perusahaan. Tapi melihat perkembangan keadaan anak-anak, kayak antusias mereka untuk sholat berjamaah, zuhur, bahkan udah asar, ya zuhur lah ya. Jadi saya mulai berpikir, kayaknya kalau di perpustakaan ini kayaknya bukan tidak layak lah, kurang syarat lah ya. Saya berpikir untuk membangun musala. Disyukur alhamdulillah. Sejalan dengan waktu kita dapat lahan di sini, kita bangun musala dengan swadaya dan ada donatur yang tidak mengikat dan ada impak anak-anak. Kita bangun musala hanya satu tahun setengah dapat kita fungsikan. Setelah itulah baru kita mengatur jadwal salat secara bergiliran, karena anak-anak kita ramai, kurang 800 lebih anak kita. Alhamdulillah ya, salat berjamaah walaupun memang awalnya itu agak sulit, tapi lama-lama ternyata anak-anak juga sudah terbiasa. Tapi kita tetap ada yang terintegrasi dengan nilai sikap mereka itu. Kemudian untuk kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lainnya, bahwa di SMP 16 juga hari Jumat itu ada kegiatan pembinaan karakter iman dan takwa. Jadi ada tausiah, ada penampilan anak-anak juga menyampaikan pidatonya, anak-anak menyampaikan, ada juga pembacaan doanya, tilawah Qur'annya dan lain-lain. Kemudian juga ada duhanya juga, ada sholat duha dalam sekali sembilan. Jadi kita ada jadwal itu kan, hari pertama, minggu pertama, Jumat pertama, Jumat kedua, 3, 4. Jadi kalau kita melihat memang sepertinya di sini tinggal bagaimana tergantung untuk menguatkan karakter saja. Untuk kegiatan-kegiatan itu anak-anak Masya Allah. Bahkan untuk event atau ikut lomba itu anak kita ada yang juara azan, ada yang juara ngaji, bagusnya. Sudah? Kalau kita dulu saya sekolah madrasah, aliyah di SMA-nya itu kalau misalnya kayak melanggar tidak sholat berjamaah itu bakalan kena poin. Apakah di sini seperti itu juga menerapkan seperti itu juga Pak? Ada sanksinya? Kita memang belum menerapkan poin, tapi sanksinya itu kita lebih kepada edukasinya itu menghafal Quran ya. Jadi kalau saya tidak berjamaah ada tagihan untuk setoran hafalan. Karena makanya kita punya target anak-anak itu dalam satu semester itu paling tidak 6 surah dihafal, itu minimal. Nah, terima kasih ya Pak. Iya, sama. Oke, silakan.
Baik, sebelumnya izin Pak perkenalkan diri. Nama saya Nur Ahmad Muzaki dari Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Negeri Sultan Abdurrahman Purdio. Salah satunya. Langsung saja pertanyaannya Pak. Ya, silakan. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, metode apa yang Bapak gunakan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran waktu di kelas tersebut? Terima kasih. Jadi cara menyampaikan materi itu pertama untuk pendidikan agama Islam, dan juga kita juga menyesuaikan dengan tema ya. Jadi ada metode-metode yang ya, kalau yang pertama yang selalu kita kan metode ceramah jelas lah ya. Kemudian juga metode tanya jawab, bahkan ada bermain peran. Jadi kita menyesuaikan dengan materinya. Tapi kalau materi yang misalnya ada kaitannya dengan sholat, tentu kita menggunakan namanya metode drill ya, dari latihan. Jadi memang metode itu ada keunggulannya, ada kelemahannya. Tapi kalau kita padukan dalam proses pembelajaran itu, insya Allah akan suasana begitu indah, ya, nyaman. Lagi kalau melibatkan mereka, ya, mereka dijadikan umpamanya semacam teman sejawat. Kita dalam untuk membaca Al-Quran saja, bahkan guru itu hanya sebagai salah satu narasumber atau modelan. Tapi nanti anak-anak kita yang punya kemampuan dalam membaca Al-Quran itu kita jadikan mereka ada teman sejawat. Ya. Perkenalkan, nama saya Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya. Baik, di sini pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam? Di pengembangan kurikulum disesuaikan kan? Disesuaikan dengan kebutuhan siswa Pak, yang beragam. Oh ya. Ketika kita melihat keberagaman anak-anak kita, ya bahkan juga ada yang non muslim ya. Jadi namun kalau ya ada yang muslim, ada yang muslim. Kalau muslim ini memang ada yang kita berikan dua pilihan. Artinya mereka ketika belajar agama Islam silakan, yang mau di dalam silakan, mau di luar silakan. Tapi kalau di luar dengan catatan mereka kita arahkan perusahaan bahwa mereka melakukan literasi. Kemudian keberagaman selain agama yang bermacam-macam ya. Tentu secara psikologi tentu kita menyesuaikan. Karena anak-anak kita ini tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda, ya. Tapi insya Allah selama ini, alhamdulillah kita dengan metode, dengan model pembelajaran yang paikom gitu, yang menyenangkan, ternyata mampu diserap oleh anak-anak. Ya. Ya. Perkenalkan diri, nama saya Yasmin Tashlimi dari Pendidikan semester 3. Ya. Bagaimana cara menilai efektivitas pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum dalam membentuk akhlak siswa? Ketika kita melakukan sebuah penilaian, karena memang aspek penilaian ini kan ada aspek kognitifnya ya, efektifnya, ada psikomotornya ya, ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Ketika kita menilai keterampilan, jadi memang ada beberapa menit, misalnya kita berikan durasi, ada literasi 20 menit itu. Disitulah anak-anak kita suruh mereka baca Al-Quran. Kita langsung juga melakukan suatu penilaian. Ini anak-anak yang mampu baca Al-Quran, ada yang tidak, ada semacam pemetaan kita.
Ya, begitu juga untuk nilai sikap. Nilai sikap ini artinya ya nilai ketika mereka, karena kita memang ada kesepakatan dari awal itu, ada kesepakatan untuk menghafal Quran itu kan. Jadi kalau andai kata mereka tidak menghafal Quran, ini berarti kita ada penilaian sikap. Itu juga masalah salat berjamaahnya, ya untuk masalah hal-hal yang kaitannya masalah kebersihannya, masalah penampilannya juga, untuk keterampilan ya seperti itu. Jadi artinya memang dengan penilaian yang bervariasi itulah kadang-kadang kita tidak sulit-sulitan karena kita tidak tahu strategi-strateginya dan tidak juga menghabiskan waktu yang lama. Bahkan kadang-kadang di akhir semester itu kita tidak berfokus kepada pengetahuan, tapi kita sudah tahu oh ada ini layak harus kasih nilai ini. Karena kalau nilai pengetahuannya rendah, tapi kalau keterampilannya bagus, sikapnya bagus, kan anak-anak nilai mendapatkan nilai yang tidak terbaik. Ya. Ya. Izin Pak, sebelumnya nama saya Revi Asnurul Bahlini dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya bertanya tentang waktu pengajaran pendidikan agama Islam. Kalau di sekolah umum otomatis waktu untuk mengajar itu dibatasi ya Pak ya? Iya, 1 jam 40 menit. Dalam 1 minggu ya Pak. Jadi kalau kita 3 jam, berarti kan 120 menit satu pertemuan. Nah kan, jadi bagaimana cara Bapak memberikan pelajaran kepada anak-anak itu agar pelajaran ini masuk nih Pak ke anak-anak efektif itu dengan waktu yang terbatas itu. Iya. Memang ketika kita melakukan proses, memang waktu juga sangat terbatas, tapi tetap ada pembagian waktunya. Ada waktu untuk pembukaan, kita berdoa, kemudian berdoa, kadang bersalawat, kadang ada untuk ibarat menghafal Quran ya, ibaratnya kita angkat secara klasikal gitu kan, secara klasikal. Kemudian ada waktu untuk mengajarkan materi. Jadi untuk materi pembelajaran ini kita kadang-kadang memang banyak menggunakan selain ceramah mungkin hanya motivasi, tapi juga ada menggunakan metode diskusi tadi. Jadi artinya kita bagi kelompok, dan memang sebelum itu pun kita sudah melakukan persiapan, kelompok pun sudah dibagikan. Kadang-kadang pada saat itu memang udah tinggal kita melaksanakan saja. Nah kalau saat itu kita bagi kelompok, saat itu kita bagi materi agak sedikit kesulitan. Tapi semua sudah kita persiapkan desainnya tuh. Jadi artinya kelompoknya dibagikan, materi-materi yang akan dibahas pun sudah dibagikan pada anak-anak. Jadi nanti ada pada saat itu mereka diskusi, kita berikan waktu. Oh diskusinya, umpamanya kalau waktu durasi diskusi itu misalnya 20 menit misalnya. Jadi kita diskusinya cukup 5 menit. Nanti persentasenya misalnya kelompok, misal masing-masing kita batasi berapa menit. Nanti ada tanya jawabnya. Alhamdulillah ternyata dalam waktu yang singkat bisa kita, itu kan 120 menit. Paling tidak waktu diskusi itu mungkin sekitar 50 menit. Nanti kita lakukan. Jadi ada pembagian waktunya. Jadi ada waktu untuk ceramah, ada waktu untuk diskusi, ada waktu untuk menyajikan materi masing-masing kelompok, ada waktu tanya jawab, dan bahkan terakhir ada penilaian untuk anak-anak kita. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Putri Marsenda dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Izin bertanya Pak, apakah pelatihan atau pengembangan profesional bagi guru pendidikan agama Islam di sekolah umum ini sudah mencukupi untuk untuk zaman-zaman yang sekarang, zaman-zaman teknologi? Pelatihan profesional guru ya. Baik, kita memang sebelum COVID dulu ya, kita kan MGMP itu kan agak berjalan dengan normal ya. Kita juga ada melakukan semacam micro teaching dengan sama teman sejawat ya. Tapi setelah sebelum COVID, saat COVID itu dan setelahnya itu, paskanya itu, memang pelatihan profesional guru ini lebih banyak menggunakan
webinar itu. Jadi secara daring ya. Namun alhamdulillah mungkin di tingkat MGMP, tapi kalau untuk tingkat sekolah ini karena ada supervisi dari pengawas pendidikan agama Islam juga ada. Itu adalah bagian untuk evaluasi tentang profesionalitas guru itu. Kemudian dari kepala sekolah juga ada masuk dalam ke kelas melakukan supervisi itu. Jadi semuanya itu dalam rangka untuk peningkatan kinerja guru, peningkatan profesionalisme guru. Namun guru ini memang tidak boleh berhenti belajar. Jadi kita tidak cukup hanya dengan teori, tapi guru ini memang harus banyak belajar, di samping juga belajar dengan teman-teman sejawat, bahkan di luar. Dan guru memang harus rajin. Jadi hari ini kita memang harus punya pola bagaimana supaya kita jadi guru agama ini punya jiwa agama. Jadi adik-adik sebagai generasi penerus penting itu. Hari ini banyak yang jadi guru agama tapi jiwa yang agama nggak ada. Bahkan jadi guru agama tapi jauh dengan agama. Bahkan sepertinya itu dia tidak menjadi semacam uswah, keteladanan. Kalau jadi guru agama ini memang banyaknya dakwah bilhal, banyak mencontoh. Kalau kita menyuruh anak-anak berjamaah, kita juga ikut berjamaah. Kalau kita memang menyuruh anak baca Al-Quran, kita juga rajin baca Al-Quran. Jadi ini penting bagi adik-adik ya ke depan, bagi generasi penerus, bagaimana kita menjadi guru agama ini yang meningkatkan kemampuan kita. Dan adik-adik juga meningkatkan kemampuan baca Qurannya. Kita tunjukkan pada anak-anak kita. Jangan anak-anak suruh baca Quran, kita pernah berikan contoh. Nanti ketika kami kalau anak-anak suruh, bapaknya, bapak ibu dulu yang baca Quran, kami mengikuti. Tapi ketika dia tak mau, berarti ada apa dengan kita guru agama. Jadi berikan contoh kita. Jadi makanya ke depan memang selain kita mengajar, juga kita juga belajar. Ya, itu. Terima kasih. Sebelumnya saya Adinka Nuriani dari semester 3 PAI. Iya. Bagaimana upaya kita untuk memastikan siswa memahami konsep keislaman yang moderat dan toleran dalam konteks plural? Iya. Makasih. Pertama memang kita perlu semacam memberikan sebuah pemahaman atau sosialisasi terutama pada saat acara Rohis itu di hari Jumat tersampaikan ketika kita memahami Islam secara menyeluruh. Islam itu Masya Allah betapa indahnya. Bahkan kita selalu berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Islam itu adalah selamat, menyelamatkan lidah kita, menyelamatkan tangan kita, menyelamatkan kaki kita, dan semua anggota harus diselamatkan. Diri kita selamat, orang lain juga selamat. Jadi ketika kita paham dengan Islam itu sebenarnya Masya Allah betapa indahnya. Kita tahu dengan konsep bagaimana pergaulan dengan agama-agama yang lain, bagaimana pergaulan dengan sesama kita, sama Muslim ini. Ya, ketika kita paham, jadi kuncinya paham. Dan pemahaman ini tidak boleh setengah-setengah. Kalau ibarat pemahaman Islam itu kita mulai dari akarnya. Jadi akarnya itu adalah merupakan fondasi. Kemudian setelah akar nanti ada batangnya, kemudian ada dahannya, ada daunnya sampai ke buah. Ketika kita paham itu, insya Allah kita betul-betul mengerti dengan seperti apa Islam ya namanya umat tawasata itu, umat yang moderat itu, keislaman yang moderat itu. Jadi tidak ada persoalan kita. Artinya kita selalu menggunakan, silakan kalian bergaul dengan agama-agama yang lain, tapi ada dua yang harus kita, ada rambu-rambu. Ya, pertama adalah urusan akidah, kemudian urusan ibadah. Tapi untuk urusan sosial kita silakan untuk hubungan-hubungan sosial, ya. Terima kasih.